lagi di channelnya Mas Bara. Kita lagi di undangan nih. Sekalian mau nge-review motor baru. Inilah motor barunya. Oh, ternyata bukan ini, tapi yang ini. Kita akan gaspol ya menuju kota Tasikmalaya sejauh 30 km kurang lebih, naik motor Kinki 50 cc. Oke, kita lanjut guys. Oke, kita lanjut perjalanan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channelnya Mas Bara guys. Sekalian nyoba dan tes drive untuk lumayan jarak yang cukup jauh. Ini berada di Bantar Kalong, Karangtengah, Tasikmalaya Kabupaten, dan perjalanan pulangnya ke Tasik Kota ya sekitaran kurang lebih 30 kilo lah ya, sembari santai-santai nyoba-nyoba. Udah 1 minggu sih alhamdulillah gak ada masalah itu mencoba motor ini, tapi di sekitaran kota. Tadi berangkatnya pagi-pagi jadi gak sempet on cam, gak sempet bikin video gitu, jadi tadi sedikit tergesa-gesa gitu, karena takutnya siangan gitu. Ternyata motor ini cukup lumayan amazing lah. Untuk standar 50 cc bisa diandalkan selama tidak ada tanjakan yang terjal gitu. Ya maklum lah, namanya juga baby matic gitu, belum diapa-apain, masih original. Motor ini saya dapatkan ya kurang lebih 1 minggu yang lalu. Setelah dilihat-lihat, dicek-cek, oh ternyata motornya tinggal pakai, enak nih. Hanya ada pergantian di shockbreaker belakang, karena dilihat-lihat tuh sudah pecah itu, sudah rembes olinya. Jadi saya beli shockbreaker belakang tuh pakai Yamaha Nupo Lele ya, yang kurang lebih tingginya itu sama gitu, tapi sebelah gitu kan. Kalau Nupo Lele itu satu pasang, jadi saya belinya sebelah gitu. Di Loak banyak sih, harganya murah, 75.000 sampai 50.000 juga, yang lumayan cukup bagus, itu layak pakai, belum pecah tuh ya, masih oke. Setelah dipasangin hasilnya ya lumayan lah, enak gitu. Tadinya mau dipasangin oleh shockbreaker belakang Honda Beat, setelah dicoba ternyata ketinggian, jadi nggak bisa di standar tinggi gitu. Jadi ya kalau Nupo sih lumayan cocok dari segi tingginya gitu. Kalau segi enak atau tidaknya ya tergantung selera sih. Kalau aku mah enak-enak aja, selama nggak jedak-jeduk banget gitu ya pakai aja. Nah, ngomongin soal Matic 50cc atau Baby Matic atau Kinki gitu, yang kebetulan saya pakai Kinki tahun 2003 kalau tidak salah, 2002 ya, lupa lagi. Maklum masih baru lah, jadi masih ada adaptasi gitu. Biasanya kan pakai motor yang gede gitu, cc-nya di 200 ke atas, tiba-tiba pakai motor ini ya sedikit shock gitu, kok tenaganya kagak ada. Ditanyakan, waduh ripuh sekali. Ternyata ya belum adaptasi sih, bukan berarti motornya emang kurang bagus gitu. Setelah pengadaptasian ternyata oh caranya begini mengatur gasnya gitu, atur kecepatannya gitu. Ternyata ya sudah adaptasi, emang enak aja gitu. Ini cukup jauh juga, perjalanan tuh kurang lebih biasanya tuh kalau tadi tuh 1,5 jam gitu. Ini juga pasti 1
Tapi enak sih, enak ya, sekalian ngabisin baterai inilah, baterai kamera gitu, mau ngebacot terus sampai habis baterainya ya, sekalian ngetes motor ini juga. Kalau teman-teman yang minat motor yang seperti ini, saya rekomendasiin sih, mau merek Kinki, mau merek Sanek atau Dayang. Bahkan kalau lebih baik dan bagus tuh ya, lihat di internet tuh ada Yamaha Jog gitu ya, atau Honda Dio ya, yang Jepangannya gitu, itu oke lah, keren, tapi harganya nggak keren. Mahal-mahal. Jadi ya beli motor Cina aja dulu gitu, atau motor India lah yang harganya cukup terjangkau. Tapi ngomong-ngomong tentang dua tak Matic ini, harganya sekarang tuh udah cukup naik lah dari tahun ke tahun sih. Kalau dulu sih bisa 2 juta 3 juta gitu, motor rapih tinggal pakai. Kalau sekarang masih, kalau dilihat-lihat di marketplace gitu, apalagi pajaknya jalan tuh jarang yang jual sih. Mungkin kalau nggak ada sih mungkin ada, tapi tidak jarang sih. Rata-rata harganya 5 ke atas sih, 5 juta, 6 juta sampai 7 juta bahkan ada yang jual di marketplace gitu. Jadi ya sekalian investasi juga gitu. Alhamdulillah saya beli motor ini dengan harga yang cukup terjangkau atau cukup murah. Karena murah dan mahal itu relatif gitu. Kalau duitnya banyak ya murah, kalau duitnya ya masih kurang dan pas-pasan ya mahal. Itu mah relatif lah, gimana teman-teman aja gitu. Jadi saya rekomendasiin, kenapa saya rekomendasiin, kalau motornya emang sehat walafiat gitu, aman-aman saja sih. Ini jaraknya cukup jauh juga, dipakainya asik gitu, nggak rewel gitu. Yang terpenting kan kita harus cek oli samping gitu. Ada tips nih untuk perjalanan jauh. Kalau untuk perjalanan jauh kan oli sampingnya tuh kalau yang masih normal tuh misah ya, atau pisah gitu. Nah, tips untuk perjalanan atau bepergian jauh sih, kasih di tangki bensinnya tuh kasih oli samping aja biar aman gitu ya. 4 tutup botol oli samping tuh nggak apa-apalah, dikira-kira aja, biar barangkali nanti nggak kecek oli sampingnya habis, kan masih ada yang hasil campuran itu di tangki bensinnya. Jadi nggak ya, minim lah untuk terjadi ceket gitu, masih aman. Saya juga ini tadi beli bensin 10.000 tuh. Nah, sekarang pasti pulangnya beli lagi 10.000, dan motor ini cukup irit sih sebenarnya, cukup irit lah ya. Maksudnya cukup irit juga relatif sih. Kalau 30 kali 2 kan 60 tuh ya, 60 km saya ngabisin kurang lebih bensin itu sekitar 30 ribuan ya. Untuk motor jadul kayak gini malah cukup irit lah. Jangan dibandingin sama Matic yang sekarang kan udah full injection gitu ya, pasti lebih irit gitu. Tapi kan unsur vintage-nya, unsur JDM-nya kalau sekarang ya kan lagi musim JDM itulah. Kalau saya mah emang suka motor yang unik-unik gitu, yang jarang orang pakai. Saya pasti beli kalau ada rezeki mah gitu. Kalau nggak ada mah ya ditabung dulu aja gitu. Karena untuk di Tasikmalaya tuh, di kota saya tuh masih jarang yang berkeliaran sih, yang dilihat-lihat tuh jarang berkeliaran motor baby Matic. Mungkin juga banyak sih, tapi sayanya jarang gaul juga gitu, jarang main ke mana-mana gitu. Jadi ya jarang dilihat, atau 1, 2, 3 lah yang pakai, dan banyaknya tuh disimpan di rumah kayaknya karena sayang. Kalau dipakai gitu. Kalau saya malah gaspol aja gitu, selama motornya sehat gitu. Gaspol sayang lah kalau disimpan di rumah gitu, karena motornya kan bosen juga kalau motor yang gede-gede gitu. Biasanya kan pakai yang Binter Mercy, terus pakai Scorpio. Sekarang nyoba yang ini, ada sensasi yang yang
wow gitu. Apalagi kalau nemu tanjakan yang cukup aduhai gitu. Perlu mental yang oke gitu. Kalau selama jalannya kayak gini aman sih. Nah kalau di perkampungan ada tanjakan yang luar biasa, nah baru paling didorong bentar juga gak apa-apa lah. Tapi ini worth it lah, dengan mesin yang kapasitasnya 50 cc oke lah untuk jalan-jalan, bawa pacar, bawa anak, atau berangkat ke pasar gitu. Kalau yang teman-teman yang lain kan lihat tuh ada boxnya di belakang, kan bisa disimpan di sana gitu. Kebetulan ini kan ininya belum nyala, tapi mudah-mudahan nanti ada rezeki nyoba dinyalain, karena belum nemu kabel-kabelnya gitu. Belum ke bengkel lagi, beli langsung cus pakai. Ini motor beli dari marketplace di daerah mana, Ciamis Sukamantri gitu. Dan dari Sukamantri ke Tasik tuh di bawah ke kota tuh lumayan, jalannya sedikit hutan belantara, tapi alhamdulillah motornya aman-aman aja. Karena saya nanya juga ke yang jual, bang ini aman nggak kalau dibawa jauh? Insya Allah aman bang, saya juga dari Bandung ke Tasik aman. Nah saya percaya, awal lah mas saya, ternyata sesuai apa yang diomongin oleh pedagangnya atau ownernya yang awal tuh, ya motornya cukup oke lah. Dan belum berani untuk mengupgrade mesin atau apanya lah, masih standar gini-gini aja lah. Ya apa-apa, yang penting mah motornya nggak rewel, bisa diajak jauh, oke, bungkus. Alhamdulillah itu edisi lebaran. Kalau yang lain mau beli baju baru gitu, nah ini mah beli motor baru, walaupun ya nggak baru-baru amat sih. Ya alhamdulillah lah, selalu bersyukur gitu. Dan makasih juga buat ownernya yang awal tuh sudah merawat motor ini dengan baik gitu. Insya Allah saya juga merawatnya dengan sepenuh hati lah, karena kepengen banget gitu, pengen banget punya semua seri lah, dari Sanek, dari Kinki gitu, dari Dayang, ingin punya semua serinya gitu. Jadi kan kalau di rumah tuh satu, yang kecil, yang gede, nah kan lucu gitu. Ya yang gede-gede kan ya insya Allah mau dilelang, kalau ada yang minat gitu, yang Bintar mau dilelang kalau harganya cocok. Yang Scorpio juga mau dilelang ya kalau harganya cocok gitu. Yang ini mah jangan dulu, masih ingin coba-coba kemana-mana gitu. Ya alhamdulillah udah 1 minggu masih oke. Yang penting sering cek oli sampingnya aja. Buat teman-teman juga yang punya hobi atau yang punya duluan Babymatic-nya, mungkin bisa sharing juga gitu tentang spare part atau persamaan spare partnya apa aja gitu kan. Barangkali nanti ada kerusakan kan enak gitu kalau teman-teman ngasih tahu informasi, bang misalnya ininya pakai ini remnya pakai ini, coba shockbreaker belakang pakai ini, atau upgrade shockbreaker depannya bang pakai Neo misalnya, atau pakai Beat gitu kan. Apa sih yang teman-teman biasanya upgrade gitu. Kalau mesin sih belum kepikiran, karena pasti budgetnya cukup aduhai. Itu cukup standaran aja, gak apa-apalah gitu. Ya barangkali teman-teman mau sharing juga tentang kendala atau kelebihan atau kekurangan juga motor Kinki 50 cc dari motor Cina yang iklannya Agnes Monica tuh kalau nggak salah. Tapi sih ya dilihat-lihat tuh cover bodinya tuh rentan kalau kita benar-benar harus apik lah ya, dalam artian apik tuh harus jaga-jaga gitu, karena dilihat-lihat tuh ya plastiknya kan ya kayak gitu ya, maklum lah motor Cina gitu. Tapi motor zaman sekarang tuh dilihat-lihat emang
kualitas body atau bukan spare partnya, apa sih, bahannya tuh kurang bukan kurang bagus ya, tidak sebagus motor keluaran tahun 90-an lah kalau tidak salah tuh. 90-an ke bawah tuh masih oke lah. Dulu punya RE King masih oke, tahun 94 92 gitu masih awet. Punya Binter Mercy yang semuanya Jepang masih oke gitu, alhamdulillah gitu. Tapi kalau sekarang lihat, saya punya motor Matic juga kan semuanya serba sensor gitu, sensor CKP lah, sensor ini suka ada aja gitu yang rusaknya atau ada masalahnya gitu. Tapi kelebihan motor zaman sekarang tuh canggih lah, lebih simple kalau kita memang tahu permasalahannya gitu. Rata-rata kan banyak orang yang kagak tahu gitu. Biasanya kan di sininya ada kode mil gitu kan, banyak yang kurang paham juga gitu. Makanya untung ada internet, saya suka baca-baca di sana biar ya sedikit kurangnya mengetahui informasi terbaru gitu. Tapi sih alasan membeli motor yang jadul itu sebenarnya sepele sih, belum mampu atau belum sanggup beli motor yang baru gitu. Kalau uangnya banyak mah ya mending beli motor baru gitu. Terus beli motor jadul jadi dua belinya kan begitu. Jadi ya daripada motor yang baru tidak kebeli, yang ada aja beli dan maksimalkan. Yang penting kan efektif gitu. Alhamdulillah ini juga bisa ke undangan pernikahan temen gitu naik motor ini ternyata ya oke. Jadi teman-teman silahkan sharing juga ya, atau share juga barangkali ada yang lebih suhu gitu, karena ya masih baru lah, baru 1 minggu juga gitu baru pakai motor ini. Dan ini pengalaman yang kesekian lah, pengalaman yang ke 1 minggunya pakai motor ini. Yang kalau ini pengalaman yang paling jauh sebenarnya gitu, saya memberanikan diri karena kata teman-teman itu, bang beneran pakai motor itu ke undangan tuh kan lumayan cukup jauh gitu. Iyalah pakai motor ini, dan motor saya bukan motor pajangan, nah kan gitu bercandanya gitu. Padahal mah pengen nyoba juga gitu. Kalau mau kan gampang ya, telepon temen terus step gitu. Kalau motornya banyak nah ya aku juga pasti dipakai pajangan, sekali-kali lah dipakai gitu. Nah harian, kalau ini mah harian kerja pakai ini, kegiatan sehari-hari pakai ini gitu. Tapi yang kira-kiranya bisa terjangkau jalannya gitu. Kalau jalannya ke perkampungan mah yang mending pakai yang si Scorpio tuh yang biru. Nah ngomong-ngomong tentang si Kinki ini, teman-teman ada saran untuk namanya gitu kan? Biasanya dipakai namanya gitu, dipakai nama apa gitu, misalnya namanya si Cici atau si Cici itu dari kelinci ya, karena saya lihat tuh mirip hewan yang imut-imut tuh kelinci gitu kan ya. Kalau kecoa mah nggak imut, serem gitu ya. Atau si Tupai gitu, si Pai gitu, atau apa gitu. Mungkin barangkali teman-teman ada rekomendasi untuk nama motor si Kinki ini, atau si motor mini lah kalau saya menyebutnya, motor mini gitu, si motor pasar kalau saya. Karena terinspirasi dari film-film apa ya, dulu ada film Taksi tuh kalau tidak salah, Taksi yang syutingnya di Perancis tuh, taksi berapa ya lupa lagi. Kan ada motor pengantar pizza tuh, nah motornya yang kayak gini-gini gitu. Nah kayaknya saya kalau punya motor itu lucu gitu, simpel gitu. Kesampaiannya udah berapa tahun ke depan gitu mungkin udah 8 tahun ke depan baru kebeli gitu, atau 10 tahun baru kebeli gitu ya, alhamdulillah. Dan pas waktunya lagi lumayan cukup naik gitu, dan mudah-mudahan harganya terus naik lah jadi saya kalau mau upgrade tuh jual ini ya lumayan lah, banyak lebihnya itu aduh. Terus teman-teman minal aidin wal faidin, yang mohon maaf lahir dan batin, lupa tuh, jadi lupaannya ini baru upload di setelah lebaran lah.
karena waktu bulan Ramadan tuh banyak kegiatan gitu, jadi nggak sempat bikin konten terus. Kameranya juga, si action camnya juga ada sedikit permasalahan, makanya ini dicoba juga sekalian mau tes kameranya juga gitu, mau sampai kuat berapa menit sih gitu. Ya teman-teman, untuk kameranya seperti biasa masih menggunakan Xiaomi Y Lite yang sudah dimurni gitu. Ada sedikit masalah, jadi ya sedikit ada kendala, dibenerin dikit-dikit. Alhamdulillah masih bisa berjalan, tapi nggak tahu kualitas gambarnya dan kualitas audionya. Seperti biasa permasalahan di action cam aku sih itu audio. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang kagak gitu, kadang-kadang lup-lup, kadang-kadang gerak gerudu gitu, kadang-kadang nggak ke record juga gitu suaranya. Dan mudah-mudahan ini mah ke record lah. Jadi selebaran gitu. Ya, teman-teman doain ya, mudah-mudahan nanti di beberapa bulan ke depan bisa upgrade ke GoPro Hero 10. Kalau ingin tuh ke GoPro Hero 10 ya nanti mah tergantung ada dananya gitu, bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya tergantung tuh. Yang penting mah upgrade, jadi bisa pakai dual kamera. Misalnya di sini satu, di dada satu, atau di helm satu kan oke. Ada view yang lain lah. Tuh ini ngomong-ngomong ngobrol tuh udah berapa menit ya? Gak kerasa. Ini cuacanya sedikit mendung, mudah-mudahan kagak hujan, jadi perjalanan masih bisa dilanjutkan. Karena kalau hujan, wah sedikit merepotkan, karena saya nggak bawa jas hujan, paling sedikit berteduh dan ngopi terlebih dahulu. Untuk kecepatannya sih ini motor paling juga nih dikira-kira ya, nggak sampai 60 km lah, paling 40 lah maksimal, sampai 50 lah kurang lebih. Kalau 60 mah udah ngegeter semuanya sih, kecuali emang jalannya kayak jalan tol lurus gitu, tapi kasihan lah motornya kalau digeber terlalu kenceng gitu. Ya segini aja lah, kira-kira aja di 20, 30, 40 lah masih oke. Ya baru juga diomongin udah celak hujan. Tapi ya gak apa-apa lah, nanti sedikit berteduh dulu kalau emang hujannya sedikit deras gitu. Jadinya mau di pol terus sampai mati action camnya, tapi kalau hujan sih kayaknya harus skip dulu gitu. Atau teman-teman aku nih suaranya kayak senso gergaji itu tuh, apa, gergaji kayu tuh. Ini kan knalpotnya masih ori lah, masih model ori gitu. Gak tahu orinya emang kayak gini gitu, takutnya salah gitu, tapi modelnya ini cukup oke lah, kayaknya mah ori gitu. Masih lengkap, tinggal sayap yang bawah, yang kiri itu yang kagak ada. Semuanya sih lengkap lah, perlu restorasi dikit-dikit lagi gitu. Tapi no problem lah, ini masih yes aja gitu untuk digaspol. Coba digaspol ya, paling juga segini gitu kencengnya, kenceng amat sih ya. Motor sayang nyawa lah kalau ini. Ya maksudnya sayang nyawa tuh gak enak dibawa kenceng tuh. Kalau emang mesinnya masih original tuh ya ngegetar terus ya engap gitu. Naon atuh engapnya pengap lah. Ini gas setengah, full gas setengah gas, oke. Aduh, alhamdulillah hujannya tidak jadi, karena ini cukup lumayan masih jauh sih. Paling nanti main-main dulu lah ke tempat ngopi temen, ada basis alam gitu, sana dulu.
biar ada temen gitu. Teman-teman harus beli, harus coba lah, tapi ya lihat-lihat kondisinya lah. Kalau kondisinya layak pakai, oke sih motor ini. Nggak kecewa lah bikin lagi. Kalau emang budgetnya masih kurang gitu, tapi ya syaratnya tuh harus punya motor harian dulu sih kalau kata aku sih. Jangan ini dipakai harian gitu, takutnya kan kalau beli langsung ada trouble gitu, ada masalah gitu kan, repot juga kalau untuk harian. Jadi teman-teman harus mungkin gitunya harus punya motor hariannya dulu. Jadi ini mau ke motor kedua lah atau ketiga gitu. Kayak aku tuh biasanya kan pakai yang itu, yang gede, pakai yang ini. Nah jadi kan enak kalau ini ada trouble pakai yang itu. Jadi ya gantian lah, motor juga akan lebih awet gitu kalau motornya gantian. Ya mudah-mudahan teman-teman dimudahkan rezekinya gitu kan, ya kita saling mendoakan lah, sehatkan, dimudahkan rezekinya biar bisa kebeli motor impiannya. Jadi kan aku tuh punya imajinasi gitu, kalau emang kaya raya gitu nanti pengen beli Norton sih. Norton, BMW, BSA yang jadul tuh, yang seri R2526 yang kayak gitu-gitu. Norton yang jadul-jadul, yang suaranya tuh seksi gitu. Kalau Harley mah aduh kegedean. Itu walaupun dari ya itu kan dari imajinasi gitu, tapi imajinasi itu sudah membatasi kamu harus beli Norton. Itu hasil dari imajinasi gitu ya. Mudah-mudahan kesampaian kan, berawal dari doa dan imajinasi gitu, keinginan gitu. Dan tentunya usaha dan kerja keras gitu. Paling segitu dulu teman-teman ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung, karena bukan ada maksud apa-apa. Ini cuma sharing pengalaman, sharing pengalaman mencoba motor ini secara subjektif tentunya gitu, berdasarkan apa yang aku rasakan gitu. Barangkali teman-teman punya pengalaman yang lain bisa di-sharingkan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.